Salam dan bahagia, sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Fitria, NIM 2019-017208, dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Anita Primastiwi MSc, lokasi yaitu Pedukuhan Bugal, Panjatan, Kulon Progo, dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dampak begadang bagi anak-anak. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengedukasikan bahwa begadang tidak baik untuk kesehatan. Lalu, sasaran video ini adalah anak-anak dan semua kalangan masyarakat. Masuk ke bagian pendahuluan, pengertian begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Hal tersebut tentu saja berdampak bagi tubuh manusia. Tidur merupakan proses istirahat dan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak dilakukan oleh semua orang. Secara psikologis, penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kebiasaan begadang yaitu gangguan mental, perilaku impulsif, kecemasan, dan lain-lain. Lalu, berapa jam waktu tidur yang baik untuk anak? Nah, usia 1-3 tahun itu membutuhkan 12-14 jam per hari. Untuk usia 3-5 tahun membutuhkan 11-12 jam per hari. Dan usia 5-12 tahun itu membutuhkan 10-11 jam per hari. Kebiasaan begadang pada anak ternyata memberikan efek buruk pada tumbuh kembang juga kesehatan mental mereka. Nah, dampak begadang bagi anak-anak itu yang pertama, begadang dapat menghambat pertumbuhan. Produksi hormon pertumbuhan terjadi pada saat tidur malam. Puncak produksi hormon pertumbuhan paling tinggi di jam 23.00 sampai 2.00. Hormon ini akan muncul saat anak dalam kondisi tidur nyenyak. Selama tidur nyenyak, tubuh melepaskan growth hormone. Oleh karena itu, cukup tidur memungkinkan pertumbuhan yang optimal pada anak, dan sebaliknya, jika kurang tidur tentunya akan menghambat pertumbuhan si anak. Lalu dampak yang kedua yaitu begadang mengganggu kesehatan mental dan emosi. Para ahli psikologi menyebutkan jika efek begadang jangka panjang dapat berpengaruh pada perkembangan emosi anak. Anak lebih mudah mengalami kelelahan dan sulit fokus. Saat kurang tidur, anak juga cenderung lebih hiperaktif. Dampak yang ketiga yaitu begadang dapat memicu obesitas pada anak. Studi menunjukkan jika obesitas yang terjadi karena tidur larut ada kaitannya dengan kerja otak. Beberapa daerah otak yang terlibat dalam mengatur siklus tidur dan bangun dapat mempengaruhi perilaku makan dan puasa. Studi oleh American Academy of Sleep Medicine menambahkan bahwa durasi tidur yang pendek pada anak-anak memiliki kaitan dengan kadar insulin yang lebih tinggi. Akibatnya, tubuh anak tidak dapat memproses insulin dan glukosa dengan baik, sehingga menyebabkan kenaikan berat badan. Dampak yang keempat yaitu begadang menurunkan imunitas tubuh. Tidur nyenyak membantu tubuh untuk produksi sel T dan sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Saat tidur nyenyak, tubuh juga melepaskan sitokin yang akan membantu tubuh untuk merespon benda asing atau antigen dengan cepat. Akibatnya, jika anak kurang tidur, imun tubuh juga akan ikut menurun karena produksi yang kurang. Anak jadi lebih rentan terkena penyakit, khususnya infeksi. Lalu dampak yang kelima atau yang terakhir yaitu begadang membuat tubuh rentan terkena penyakit kronis. Kurang tidur memicu respon stres yang dapat memicu peradangan. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena penyakit kronis. Studi membuktikan jika kurang tidur dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung dan metabolik seperti diabetes. Jadi, ternyata kebiasaan begadang pada anak itu tidak memberikan energi positif bagi anak. Orang tua sepatutnya tidak membiarkan anak melewati waktu tidurnya. Untuk tips menghadapi anak yang suka begadang, itu tentu saja diperlukan kerjasama orang tua. Orang tua mempunyai andil untuk menciptakan rutinitas tidur, juga suasana tidur yang menyenangkan di malam hari. Sekian penjelasan mengenai dampak begadang bagi anak. Diharapkan kedepannya lebih banyak yang sadar akan pentingnya tidur tepat waktu demi menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Tentu saja, pastikan juga untuk mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian terima kasih, salam dan bahagia.